Di kantor tiba-tiba muncul wanita seksi yang membuat semua karyawan berdebar, tapi wanita ini tidak sembarangan. Sebagai karyawan kontrak, Xiaomei pada hari pertama kerja pura-pura menjatuhkan berkas di depan wakil presiden. Meski tampil dengan tubuh yang menggoda, Rick terkenal di perusahaan sebagai pria baik. Dia tak mau terlibat urusan macam-macam. Agar istrinya di rumah tak curiga, dia pun bersikeras menggunakan asisten pria. Sayangnya asistennya sakit, sehingga tugas penting jatuh ke tangan Xiaomei. Rela demi bisa ditempatkan dengan menantu idaman, meski tahu Rick sudah menikah. Di kantor, Xiaomei kerap menampakkan kulit untuk menguji selera Rick, bahkan menyadap pembicaraannya dengan istri. Malam itu, Rick dengan inisiatif bercerita tentang asisten wanitanya. Keesokan harinya, sang istri datang ke kantor bersama putranya, berpura-pura menengok Rick, padahal sebenarnya ingin melihat asisten baru itu. Setelah mengetahui dia seorang wanita cantik, sang istri jadi gelisah. Rick mengira istrinya terlalu cemburuan. Untuk lebih mendalami sasarannya, Xiaomei menggali banyak rahasia tentang Rick dari rekan kerja yang paling suka bergosip di kantor, kemudian tibalah giliran aksinya. Xiaomei berdalih dipermainkan pacarnya, ini tak hanya menunjukkan dia masih lajam, tapi juga berhasil membuat Rick memberikannya sesuatu. Rick yang baik hati terus menasihati Xiaomei demi rencananya agar dekat dengan pujaan hati. Sebagai terima kasih atas penghiburan, Xiaomei menyiapkan kejutan sangat manis spesial. Mempersiapkan musik kesukaannya. Dulu saat masih muda bahagia memang sesederhana itu. Lalu ia menyempatkan diri mengobrol singkat dengan Rick. Tak lama kemudian perusahaan mengadakan outing tim. Sebelum berangkat dia berjanji pada istrinya akan pulang cepat. Namun rencana sering tak sejalan dengan kenyataan, terutama di pesta malam itu. Saat segmen menari, tatapan Xiaomei ingin memakan Rick. Rayuannya dan sinyal perhiasan gila-gilaan. Agar tak menimbulkan masalah, Rick ke toilet lalu pulang. Tapi Xiaomei sama sekali tak berniat melepasnya begitu saja. Lalu dia diam-diam menyelinap ke toilet pria, ingin memperlihatkan semua bakatnya kepada Rick. Saat itu, seorang rekan kerja kebetulan masuk. "Who's there?" Pria menunduk, ternyata kehabisan air juga. Asisten wanita demi menarik wakil presiden nekat memamerkan bakatnya. Rick berbisik serendah mungkin sampai rekan pergi. Seketika Rick menghentikan pertunjukan bakat Xiaomei, ia melanjutkan team building setengah hati, lalu pulang mencegah masalah membesar. Xiaomei segera menggoda tukang gosip untuk membocorkan kata-kata manis Rick. Sesampai di rumah, Rick merasa bersalah dan bersumpah menjaga jarak dengan Xiaomei. Keesokan harinya, melihat Xiaomei serasa melihat Wen Shen. Ia hanya membahas pekerjaan saja, tak menyinggung semalam, membuat Rick tak mengerti. Ketika melihat si tukang gosip berjalan bersama Xiaomei, ia akhirnya merasa lega. Tapi Rick masih meremehkan tekad Xiaomei. Baru saja ia bersiap mengemudi pulang, Xiaomei tiba-tiba menyelinap ke dalam mobilnya. Rick berharap semua orang mereka bisa bergaul seperti rekan kerja. Cuma di dalam pikirannya, Xiaomei menangis terseduh, membuka mantel panjangnya, membuat Rick panik dan memarahinya agar pergi. "Get out of my car now." Kegagalan kedua membuat Xiaomei marah. Rick pulang tanpa pikir panjang, ragu mengabari istri. Setiba di rumah, istrinya menyebut adik iparnya berselingkuh. Rick tidak tahu ini sebenarnya apa, tapi akhirnya dia tetap tak bisa mengatakannya. Keesokan harinya dia menceritakannya pada sahabatnya. Namun sahabatnya punya pemahaman berbeda. Ia berpikir, mungkinkah ini hanya omongan Rick? Rick tak sempat berpikir jauh dan langsung menemui kepala HR. Dia mengatakan Xiaomei sudah kembali ke perusahaan lamanya, sehingga Rick pun tak banyak berprasangka padanya. Saat keluar, dia